Oke, teman-teman, hari ini kita ada webinar seperti biasanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Ruli TMS dan ditemani oleh siapa nih? Saya Fendi R. Fendi R itu apa maksudnya nih? Running Profit. Oke, Running Profit. Mantap. Kita sapa-sapa dulu, tampaknya ini udah dari tadi udah pada nungguin sepertinya. Oke, silakan Mas Fendi sapa-sapa dulu. Ada siapa aja nih? Oke, pertama ada Anggun. Oke, Anggun, terus Ari Erkian. Oke. Aurel sama Engla Rusta. Oke, Engla Rusta itu kalau nggak salah itu kenalan dari Bu Anissa. Siapa itu? Bu Anissa ya? Pak Engla Rusta. Oke, mampir kapan-kapan Pak Engla. Oke, Pak Iwan, Maman Rahmat, Rizky Parlindungan. Siapa? Setia Budi. Apa itu kayak nama alamat tuh Setia Budi itu? Setia Budi kalau nggak salah ini dari temennya relasinya Mas Buko. Oke, Mas Buko. Datang ke kantor Pak Setia Budi. Oke. Yeswamin Taryono. Oke, selamat bergabung. Andi Bucinta Riza. Oke. Udah banyak lainnya. Oke. Sekarang kembali ke topik pembicaraan. Yoi. Kita akan masuk ke tema trading webinar hari ini. Tema hari ini tuh apa sih Mas Fendi? Kita tuh akan bahas tema apa? Tema kali ini cara mengatur psikologi dalam trading. Betul banget, cara mengatur psikologi dalam trading. Saya pengen tanya dulu nih sebelumnya buat teman-teman di luar sana, siapa yang pagi hari tadi ngerasa kaget? Iya gak? Pasti kaget kan? Kebetulan pemain gol itu pasti akan tercengang. Tercengang banget, kasihan. Karena apa? Pagi-pagi kita dibuat tercengang guys, tiba-tiba harga dari emas twing gitu kan, naik kacau banget yang nggak bisa kita perkirakan. Yang biasanya di Open Asia tuh mereka tuh santai gitu maksudnya. Kalaupun ada kenaikan tuh cuman kayak 10 poin doang atau berapa, tapi ini baru juga di Open Asia dia tiba-tiba udah membentangkan sayapnya. Ini kita lihat dia satu ya teman-teman, masya Allah. Pasti pada cekang. Udah ya. Sekarang di 1842 tadi tuh nyampe ke harga di XL USD itu 49, 48. berapa? 49 ya, 48. Masya Allah, nyampe ke situ teman-teman. Ya, kecuali kalau ada yang open buy. Mungkin open buy karena gak ada yang ini kan. Kalau open buy ya cuy ya, dan akhirnya dia dapat keuntungan. Yang open sell mungkin lagi floating juga. Nah makanya sekarang kita ngambil tema cara mengatur psikologi yang baik dalam trading forex itu sebagai bagian yang terpenting. Silakan Mas Fendi, gimana menurut Mas Fendi cara mengatur psikologi yang baik itu sebenarnya? Sebenarnya cara mengatur psikologi yang baik sering mengambil waktu jeda. Oke, sering mengambil waktu jeda, sama jangan terlalu mantengin chart candle. Juga lebih simpelnya kalau trading itu mending pasang SLTP ya Pak. Yoi. Oke, Betul banget. pasang SLTP, tinggal aktivitas atau tinggal tidur aja selesai. Iya. Kita kena SR, kita kena TP, aman, kita psikologi aman. Betul banget. Nah, trading juga perlu plan ya Pak? Ya, itu. Oke. Plan trading. Terus apa lagi? Oke. Untuk plan trading sudah harus dibuat, direncanakan menggunakan analisa yang terbaik. Oke, walaupun analisa kadang yang enggak namanya analisa nggak mungkin namanya 100% gitu. Makanya itu pentingnya SLTP dan untuk bisa menjadikan psikologi lebih baik. Oke, itu ada pertanyaan apa ya? Nanti kita baca pertanyaan satu-satu. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya silakan tinggal klik aja di kolom komentar kita ya, biar kita diskusi di sini bareng-bareng. Oke, teman-teman, mantap banget. Mas Fendi barusan udah ngejelasin dengan sangat simple dan juga detail. Tadi udah dibahas ya dari ngomongin psikologi trading. Simple sih kalau misalkan ngomong psikologi trading ya Mas Fendi, kita juga sering ngobrol gitu. Psikologi trading tuh dirubahnya dari mana atau dibuatnya dari mana? Satu jawaban saya buat teman-teman nih di luar sana, sama buat saya pribadi juga. Karena ngomongin bisnis tuh kita ngomongin antara keuntungan dan juga kerugian.
Kalau ngomongin untung, siapa sih yang nggak mau untung? Iya gak sih? Betul banget. Tapi kalau ngomongin kerugian, gak semua orang siap dengan kerugian itu pada dasarnya. Nah, berarti ketika kita masuk ke ranah bisnis trading, sedangkan kan kalau ngomongin bisnis gitu kan, kita bakal berduitnya dengan dua kalimat itu. Kalau nggak untung ya rugi. Kalau nggak rugi ya berarti untung. Berarti PR-nya gimana caranya kita mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibanding kerugian kita. Nah, sekarang kita mulai mengerucut nih ke trading forex teman-teman, ke bisnis ini. Bisnis trading forex itu kalau misalkan ditanya menurut Mas Fendi simple atau enggak? Simple banget. Good. Simple Jawabannya simple ngomongin bisnis trading forex tuh. Kenapa simple Mas Fendi? Karena tidak dipatok waktu juga sih kalau Ya. dari forex juga kita bisa disambil dengan aktivitas lainnya. Pasang SLTP, tinggal tidur, tinggal kerjaan lain atau tinggal aktivitas lain, selesai, aman. Betul banget. Itu yang disebut dengan simple, di mana bisnis itu bisa dilakukan di mana aja. Cuman karena tema kita sekarang psikologi trading nih, berarti untuk memulai psikologi trading yang baik atau psikologi bisnis dalam trading forex ini, kita harus kayak gimana? Satu jawabannya teman-teman. Teman-teman harus mempunyai yang namanya itu, tadi Mas Wendy udah bilang, plan trading. Karena apa? Ketika kita masuk ke market tanpa menggunakan plan tradingnya, teman-teman kayak seolah masuk ke jalan yang nggak tahu arahnya mau kemana. Paham nggak? Nah, di situ makanya ketika kita nggak tahu nih jalan arah kita mau kemana, baru deh psikologi kita tuh kacau dalam artian, aduh gue kejebak, aduh saya salah jalan, aduh saya ini harus kayak gimana nih. Pikiran kita gak baik, hati kita gak baik, hancurlah psikologi kita. Yang ada apa? Kita jadinya marah, kita jadinya pengen balas dendam, kita jadinya ya pokoknya gak baik, ya pasti bakalan hancur gitu kan. Di sini saya cuma pengen ngingetin cara agar psikologi trading kita baik itu apa. Ketika teman masuk market, teman-teman harus mempunyai yang namanya itu plan trading. Makanya tadi dibahas SLTP itu sangat penting, ya penting karena itu adalah bagian dari plan trading gitu kan. Maksud plan trading gimana? Perencanaan trading itu. Kalau misalnya saya nggak pakai SL gimana? Boleh nggak? Jawabannya boleh. Berarti kan teman-teman juga udah tahu plan tradingnya seperti apa. Oh berarti saya siap cut loss di berapa gitu kan. Saya siap ambil switchingnya di berapa gitu loh. Saya siap ambil apa namanya tuh headingnya di berapa. Itu bebas, itu dengan disebut dengan plan trading. Misal saya kasih contoh. Misal teman-teman ambil sell. Karena ini kan udah resisten nih, kemarin tuh setuju juga. Kita kan nggak bakal pernah nyangka loh harga satu tiba-tiba terbang di harga 19.14 nih dari resisten kemarin. Kita ambil sell di sini, tapi saya nggak punya plan tradingnya, dalam artian yaudah sih saya sell dulu kayak gitu. Bodo amat gitu antara naik atau turun, dan saya berharapnya turun. Tiba-tiba harga sell tuh naik, kayak sekarang tadi tuh naik misal ke 19.20. Saya ngerasa ya udah baru 20 poin, baru 6 poin gitu kan. Tiba-tiba disusul lagi naik gitu kan ke 19.30. Oh ya udah sih baru 16 poin, tapi mulai panik. Udah turun. Ternyata dia nggak turun, malah terusan naik. Tadi tuh satu kali lagi nyampe ke sini. Di situ kita bakal ngerasa ketika mau cut loss ngerasa besar, ketika enggak di cut loss juga takutnya malah terus naik gitu kan. Berharap turun malah enggak gitu kan. Jadi kita berpikiran kayak hancur lah psikologi trading kita tuh. Hancur gara-gara apa? Gara-gara enggak mempunyai plan tradingnya. Beda kalau misalkan tadi kita ambil sell di harga 19.14 gitu kan, misal terus kita kasih TP di 19.10 misal 4 poin, terus kita kasih SL di 19.20 misal di 6 poin, ya gak jadi masalah. SL nih ya gak jadi masalah, karena bisnis itu ya bergeluti tentang keuntungan dan juga kerugian, bukan sekedar untung atau rugi. Itu teman-teman kalau ngomongin psikologi trading. Mungkin sekarang ada yang lagi floating nggak? Kalau ada yang lagi floating boleh kita diskusikan, baca-baca komen. Oke. Belum mulai. Oke, ini tadi ada keterlambatan waktu, mohon maaf. Oke, Pak Setia Budi dari Solo, selamat bergabung. Pak Setia Budi, bagaimana dengan SAU Master? Sampai di harga berapa SAU akan naik Master? Sampai mungkin untuk kita lihat Daiwan. SAU kemungkinan masih akan ada kenaikan sampai 1964 atau 59 kemungkinan. Oke, Pak siapa ini DDS 89? Apakah ada floating, Pak? Di harga berapa?
Sel, mohon bimbingannya untuk keluarga Didi Max, saya korban Sunton. Wah, korban Sunton Pak. Kemarin scam. Udah lumayan lama kalau korban Sunton dong Pak. Tapi masih trading Pak Setiabudi atau gimana nih? Ini Pak Setiabudi. Kenapa nih? Dia korban Sunton. Waduh. Waduh, kacau. Sunton ya, itu udah lumayan lama tapi ya itu tadi lah. Enggak, masih trauma. Oke. Masih trauma katanya. Nah, trauma itu ada berbagai macam. Ada soal karena MC bisa, atau titip dana, atau korban scam seperti ini ya Pak. Nah, kebetulan Pak Setiabudi ini korban scam. Korban scam itu masuknya ke dalam broker yang berlegalitas, harus benar-benar resmi. Bapak harus pintar-pintar pilih broker yang berlegalitas resmi. Ya, scam ya. Berarti dia ya karena tadi itu, makanya kalau pengen memulai bisnis itu kita jangan sembarangan. Kita harus paham juga gitu kan, bahwasanya tuh kantor yang kita pilih itu udah kayak gimana secara legalitasnya, secara regulasinya. Kalau misalkan ya itu udah jelas, ya ngapain kita harus kerja sama mereka gitu kan, itu gak lucu juga. Ada juga kantornya yang jelas tapi dalam artian sistemnya gitu kan jorok atau gak baik atau kayak gimana, ya teman-teman juga jangan masuk. Teman-teman banyaklah cari-cari informasi yang baik kayak gimana, kayak gitu, jangan nyampe sembarangan. Kalau tadi nanyain harga saham kemana, kalau Super ini tadi bener berapa dik? 1965 ya Om? Iya. Nah itu harga saham tuh bakal ini udah saya blok, ada di 1965 teman-teman untuk cara kenaikannya. Karena kalau untuk nyampe ke sini juga nih, ini kan tertingginya pas tahun kemarin ke harga 2000-an, ini masih jauh. Tapi bisa gak kemungkinan, pertama kita gak bakal pernah tahu harga market tuh kemana. Kita tuh di sini tuh bukan paranormal yang bisa menganalisa, oh iya bisa enggak tahu. Karena yang ngomongin analisa tuh gak ada 100% yang tepat. Ya namanya juga analisa, namanya juga prediksi. Tapi kalau berdasarkan ilmunya, berdasarkan teknikalnya gitu kan, ini kita bisa tandain di sini udah ada resistennya di 1965, maka ini bakal jadi triple top nih di sini satu. Ya udah nanti dia bikin lagi ke sini. Biasanya kalau udah ke sini harusnya dia ada penurunan gitu. Terkecuali kalau misalkan dia nge-breakout di sini baru dia bakalan naik lagi, tapi itu pun gak langsung 2000. Ini ada beberapa dulu yang harus dia tuju karena ini ngomonginnya di daily ya. Ini ngomonginnya di daily. Kalau di demi sendiri kita kan intraday. Kalau kita kan pakainya di H4 sama H4+1 kayak gitu. Sekarang juga kita tinggal lihat aja open opennya. Terus kenaikan saham itu dikarenakan apa? Bukan sekedar teknikal doang, tapi fundamental gitu kan. Karena ada apa sih? Perang ya? Betul, perang Ukraina sama Rusia itu mempengaruhi harga dari emas sendiri kayak gitu teman-teman. Makanya kalau misalkan lagi ada news fundamental kayak gitu, ya teknikal tuh nggak ngaruh sebenarnya. Teknikal gak terlalu ngaruh. Kayak ini kan yang biasanya harga saham tuh ya udah open Asia tuh biasa aja gitu, nggak langsung ada karyatur kayak gimana. Tapi ini tiba-tiba ya itu karena adanya fundamental tadi. Makanya pentingnya SL itu apa? Untuk jauh dari hal yang seperti itu biar gak kejadian gitu loh teman-teman. Oke. Bisa sampai 2000 gak? Kalau ditanyain bisa atau enggak ya jawabannya bisa. Jawabannya bisa, gak ada yang gak bisa jawabnya. Tapi untuk dia mencapai ke sana gitu kan Mas Azam, dia perlu melewati beberapa resistennya gitu kan. Cara teknikal nih, ini kan resisten di 1965. Jadi kalau misalnya ada orang yang baik, kalau mau ngambil TP terjauhnya di mana, jangan jauh-jauh dulu. Ambil dulu aja di 1965. Gak ada salahnya untuk kita amanin gitu kan. Terus yang ngambil sell gimana? Lihat ketahanan akun, lihat margin levelnya. Misalnya di berapa? Tandain harga 1965, hitung gitu kan. Ketika saya berani nge-hold sampai 1965 menggunakan lot sekian, kira-kira margin level saya masih kuat atau enggak? Kalau bisa margin level masih kuat, ya hold dulu. Kalau nggak kuat, ya teman-teman harus mempunyai keputusan antara cut loss atau pasang SL, udah selesai. Karena trading itu ya sesimpel itu. Trading itu simpel banget, simpel. Cuma ya kitanya jangan salah gitu. Dalam artian, ya kitanya harus benar-benar menyiapkan diri kita untuk segala situasi. Cuma situasi yang baik itu apa? Ya teman-teman harus punya trading plan. Itu jawabannya ya. Ini udah ada trending dari kita nih kayak gitu. Udah kita tinggal lihat aja wait kayak gimana. Jadi kalau ngomongin sell bagusnya di area berapa? Pertama, sell tadi bagusnya di sini tapi karena dia udah nge-breakout ya udah kita jangan ambil sell lagi. Sell bagusnya di berapa? Jadi 56 sampai 64. Itu jawaban untuk area sell-nya. Boleh buy gak? Boleh buy, berarti TP-nya juga sama di area sell yang tadi. Kasih SL-nya di mana? Ya udah jangan jauh-jauh dulu, di support yang terdekat dulu aja. Kayak gitu. Tapi balik lagi kita tipikalnya yang kayak gimana. Gitu loh. Mohon bimbingannya untuk keluarga diri saya kalau
trauma itu ya. Widih, ganteng-ganteng banget Mas Tori yang pakai batik. Wah, Mas Tori ngomong kayak gitu. parah. Siap. Bisa sampai dulu, oke bisa. Aman nggak kalau saya deposisi sekarang? Mas Tori, menurut kamu kalau deposisi sekarang aman nggak? Kalau menurut saya sangat aman sekali. Sangat aman sekali. Dan momennya kalau menurut saya bagus banget. Kalau mau deposit sekarang, Ibu Raina, oke. Nah, untuk deposit sekarang boleh bisa hubungi siapa orang di Dimek gitu, biar bisa dibantu untuk penambahan balance-nya, biar bisa trading bareng di grup membernya. Juga nggak cuma itu aja, fasilitasnya juga lengkap Bapak Ibu Raina. Oke, Bu Raina itu masih trading di mana Ibu? Kalau misalkan ngomongin aman nggak kalau deposit sekarang, jawabannya aman, justru sangat baik sekali. Bu Raina deposit sekarang gitu kan barang di Dimek, Ibu tinggal pasang sell limit. Orang-orang udah plotting nih, Ibu pasang sell limit di 1965. Dengerin nih, 1965 pasang sell limit pakai lot 02 misal, kasih SL Ibu, kita menggunakan long term di 1985 misal, take profit Ibu kasih di 1875 1880 kalau pengen long term misalnya. Ya udah selesai kayak gitu. Nanti lihat risk rewardnya kan itu jauh banget. Atau misalnya pengen TPK-nya intraday, ya udah lihat dulu aja RBS yang tadi di berapa nih, TP-nya berarti di 1914. Dan di situ TP-in Ibu kayak gitu. Jadi sangat cocok sekali. SL-nya berapa Mister? Oke, kalau misalkan apa nih kalau mau sell limit, kalau SL itu tergantung dari manajemen kita, tapi kalau misalnya kita lihat di H4 atau kita lihat di daily, kita kan bisa mau ambil sell limit 1965. Kalau pakai lot 0,10 nih, 0,10 kita lihat, kalau kita ambil SL di 1981 atau 1980, hitung dari 65 ke 80 berapa? 15 poin. Berarti 1.500.000 tuh kerugiannya. Kayak gitu kan. Siap gak dengan rugi sekian gitu kan? Kalau misalnya siap ya udah tinggal gasin aja. Tapi kan ini faktornya lebih bakal besar, lebih ke penurunan secara teknikal ya. Ya udah kita ambil take profitnya di berapa nih? 1914 dari 65 ke 14 berapa Mas Wendy? 50 poin. 5 juta. 5 juta dengan 1,5 juta lebih besar mana? Yang lebih besar 5 juta. Ya udah selesai, ruginya 1,5 juta, profitnya 5 juta. Selesai. Ketika itu rezeki kita ya udah bersyukur. Itu trading, itu namanya trading plan. Jadi kita gak usah takut, balik lagi tanya kitanya siap apa enggak ketika kita mendapatkan kerugian seperti itu gitu loh. Maksudnya teman-teman itu apa tuh baca? Oke, saya masih trading di broker luar tapi pengen pindah ke broker lokal supaya lebih aman Mas. Hehehe. Betul banget. Ibu Reina datang ke broker yang tepat, broker lokal dengan keamanan dana, dengan lengkap fasilitasnya ya di Dimex. Oke, boleh bertanya lagi? Wah, makin banyak lagi nih. Ibu Gumai Jakarta hadir. Oke, di sini ada El Azam ya tadi tuh. El Azam itu relasinya dari Mbak Dewi di Dimek Jakarta. Itu salam kenal ya Mas El Azam Putra kayak gitu. Bareng-bareng bersama di Dimek Jakarta hadir. Siap, mantap. Ini Zeku saya rasa pernah dengar nih Mas Zeku. Oke, Kang, kalau nge-hold bisa atau harus pakai SL? Nge-holdnya di harga berapa? Hold tuh paling bagus itu ketika kita menggunakan SL Plus, paham kan? Betul. Atau trailing stop gitu kan. Nah itu jadi banyak banget skema-skemanya gitu. Maksud SL Plus tuh kayak gimana? Misal kita ambil buy tadi di harga 1914 ya Mas Pen. Misal gitu kan, ini di daily dia satu nih, misal kita tadi ambil buy di sini dan harga naik misal ke 1920. Kita belum gunain TP nih. Belum gunain TP. Ya udah ternyata harga tuh naik, terus naik ke 1930. Kita gunain SL-nya di sini di 1920. Berarti secara tidak langsung kita tuh udah mengunci TP kita 6 poin ya. Nah, 6 poin. Di sini gunain SL Plus. Terus sekarang tuh dia tuh naik ya, masih terusan naik ke sini. Ya udah tinggal liatin aja. Teman-teman naikin lagi SL Plus-nya, ternyata turun dan kena ke SL Plus kita. Ya udah yang namanya juga SL Plus udah makan SL tapi profit gitu loh enaknya trading forex itu. Jadi kalau mau boleh-boleh aja. Oke, thank you Akang. Nah gitu Mas Jack. Jadi gunainnya bagusnya SL Plus kalau udah melewati harga OP-nya lebih tinggi. Misal udah 10 poin nih, udah 10 poin pakai aja SL Plus. Kayak gitu. Karena ketika penurunan juga setidaknya kita udah ngekunci. Oke. Udah ngekunci produk kita gitu teman-teman.
Bucinta lagi. Alhamdulillah udah profit pagi tadi. Oh, Alhamdulillah. Profit berapa, Bu Cinta? Bu Cinta udah profit berapa nih? Mantap nih si Bu Cinta ya. Ini rame di grup member. Apa kata? Soal berita perang ini Ukraina. Oke. Jadi setiap member kita ada grup diskusinya. Betul. Jadi setiap ada news atau ada berita apa, jadi akan diberitahu pada di grup member tersebut. Itu ada grup diskusi DE Center Official sama grup privat Miss Stanley. Betul banget. Jadi kalau misalkan nanyain di Dimek itu ada fasilitas apa aja gitu kan? Banyak fasilitas di kita tuh bener-bener banyak sekali. Maksudnya salah satunya apa? Otomatis di kita bakal ada signal intraday. Dan signal intraday itu ada di grup privat Miss Stanley sama grup DEC atau di Dimek Education Center. Itu signalnya. Terus kalau misalkan udah kayak gitu ada grup edukasi kelas. Ada kelas batch 3 dalam artian udah 1, 2 dan sekarang yang ketiga. Udah kelas apa? Kita ada grup diskusi. Gitu kan, grup diskusi di mana di sini bisa menanyakan harga saham mau kemana, kalau nggak ada fundamental apa dan lain itu kita bisa ngambil ilmunya juga di situ bareng sama mentor-mentornya. Gitu. Ada yang nanya nih di sini. Di Dimek WD-nya berapa lama? Kasih tahu Mas Ben. Dari Dimek. Kasih paham, WD di Dimek cuma 5 sampai 10 menit. Wah, gitu. kok bisa gitu kan? Buktiin aja. Bisa, buktiin aja gitu. Emang banyak sih member-member yang udah ngebuktiin kalau WD-nya itu simple, nggak perlu ribet, tanda tangan ini itu, tinggal masuk ke personal area www.dimek.co.id, isi formulir WD, masuk rekening, simple. Nah, kebetulan mana ya? Soal WD. Oke, selamat bergabung. Di Dimek udahnya berapa lama kita cuma 5 sampai 10 menit, Mbak. Enggak usah takut, Mbak. Itu dimulai dari $1 ya. Dimulai dari ya, misal mau WD nih mau beli cilok gitu kan $2 bisa enggak? Ya udah sih WD aja $2. Itu berapa? 20.000. Tapi jarang di Dimek yang WD $1. Paling kecil di kita WD $50, $500.000. Karena apa? Karena take profit di kita aja paling kecil tuh di 5 poin untuk XLUSD gitu kan. Rata-rata kayak gitu. Jadi kalau misalnya profit ya udah pasti 500.000. Oke, Pak Jack. Gimana nih kendala tradingnya? Ada apa lagi? Ada posisi apa ini Pak Jack? Oke Pak Jack, ini dari relasinya Budi ya? Oh iya, pantesan saya baru dengar. Ya siap, Pak Jack ya. Oke, saya dulu pernah masuk di kayaknya Bang Jack ini. Pernah masuk dulu? Maksudnya bukan pernah masuk di sini, pernah kesini kalau nggak salah. Oke, Pak Jack kayak gitu. Siap, Bos. Siap. Yang lainnya ada mau tanyakan nggak? Jadi kalau misalkan nanyain plan sahur kayak gimana, kalau saya pribadi gitu kan, ya itu tadi. Saya bakal ambil sell limit. Sekarang juga udah bisa sell limit, cuman takutnya ke bawah floating dulu nanti di Open America. Gitu loh nanti malam. Kalau saya sih lebih ke ya udah wait and see atau tunggu dulu gitu kan. Ambil buy-nya di mana ya sama, buy-nya di 19.20 di situ. Jadi ya udah sih sedikit seenaknya aja. Kalau deponya sore sekarang saya harus registrasi dulu. Betul Bang. Gini aja, tinggal depo ke nomor rekening di Dimex, nanti dibantu sama kita untuk verifikasi ke finance-nya. Terus nanti bikin akun nyusul, kayak gitu itu pun bisa. Mbak Rena tinggal hubungin aja trading advisor-nya siapa, Mbak Rena kenalannya sama siapa, tinggal hubungin aja. Nanti dibantu kok sama konsultannya dari Dimex, kayak gitu. Saya harus kayak gimana-nya biar cepet. Toh depo di kita tuh malam juga bisa. Yang nggak bisa tuh WD. Nah kalau WD di kita Senin sampai Jumat dan di ACC-nya itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Di luar dari jam 5 gimana? Ya maksudnya ke besok. Misalkan WD nih hari Kamis tapi jam 6 maghrib misalnya. Ya udah berarti nanti maksudnya besok pagi. Karena kan ngikutin jam kerja juga. Gitu Mbak Raina. Depo aja sekarang kok. Langsung ambil sel gitu. Langsung ambil. Emang betul. Iya, sell limit betul. Iya, limit kayak gitu kan. Coba itu jadi gimana, mungkin ada yang ditanyain lagi? Coba lihat pair lain Mas Budi, GBP USD ya. GBP USD kita lihat. Wah, terjun banget. Bisa. Di saat sahur terbang, GU-nya turun, guys.
Oke, Pak Rusta, ada yang ditanyakan Pak Rusta? Siapa? Pak Rusta Engla. Terus enggak. Ini dia udah nembus ya, tinggal lihat ini apa satu ya. Kita tinggal lihat aja close candle-nya. Kalau dia berhasil nge-breakout ya udah dia bakal aja ke penurunannya berarti ya, teman-teman semuanya. Ini tapi ini harusnya naik. Ini harusnya naik sih di sini, harusnya naik dulu teman-teman. Gimana ke sini dulu? Apa katanya? Besok live trading bareng lagi, siap profit taking masal. Oke, siap Bu Cinta, ditunggu live trading barengnya dan kita open posisi bareng-bareng. Dan yang belum ngerasain datang ke kantor, datang cobain rasanya, sensasinya gitu. Oke, gimana, ada yang ditanyain lagi yang masuk atau pengen pembelajaran apa lagi bisa ditanyakan. Taryono, suami Taryono, El Azam Putra Ramadan, gimana, masih ada posisi apa Mas Azam? Ada yang ditanyain lagi nih Pak sebenarnya. Iya bagus, gak apa-apa berarti. Jadi baik lagi teman-teman, kalau misalnya untuk ngomongin psikologi trading gitu kan, karena ngomongin trading itu teman-teman di sini gak boleh sembarangan, maksudnya gak boleh asal. Kalau saya pribadi jujur saya paling gak suka sama trader yang dia gak pasang SL kayak gitu, karena kalau misalkan gak pasang SL itu kayak seolah-olah kayak kita nantang market, padahal kan market itu bukan punya diri kita. Trading yang baik itu kayak gimana, ya udah kita bismillahirrahmanirrahim, kita pasang SL, kita pasang TP. Kalaupun nggak pasang SL, teman-teman udah tahu plannya, mau cut lossnya di berapa, atau misalkan mau averaging lagi di berapa, siap ruginya di berapa. Karena kalau ngomongin trading mah ngomongnya ke kesiapan. Contoh nih, kesiapan Mas Hendy sama saya beda. Misal dia pribadi, ya udah saya mah siap kok rugi 10 juta misal. Berarti kan 10 juta di dia tuh $1.000, $1.000 di XAUSD, berarti dia 100 poin pun nggak masalah dengan lot 0,10. Beda misal sama saya mah ngerasa 2 juta pun udah terlalu besar gitu kan, 2 juta tuh besar, ya udah saya 20 poin juga udah takut gitu kan, takut gimana. Ya udah berarti saya bakal ngatasin batasan resiko itu di 2 juta tersebut gitu kan, dengan lot yang 0,10 saya batasin, pasang TP-nya, ya udah selesai. Jadi ngomongin trading balik lagi ke kesiapan kita. Di DMAX kita ada mentornya, kita ada edukasinya gitu kan. Tapi teman-teman juga harus bisa analisa, teman-teman juga harus mengatur psikologi teman-teman di sini. Kayak gimana cara mengatur psikologinya? Tanya ke kesiapan diri teman-teman. Oh kalau misalkan saya ikutin signal sekian, ruginya sekian, tapi sekian, kira-kira bagus ya gaya buat saya. Oh saya mah gak mau akar terlalu besar. Jangan di follow. Karena kan trading balik lagi ke pilihan kita gitu loh, bukan ngikutin orang. Kalau trading itu meskipun di kita ada arahannya, di kita ada resikonya juga gitu teman-teman ya. Itu trading saya lagi gak boleh asal. Trading itu harus menggunakan ilmunya, trading itu harus tahu teknikalnya. Intinya mah ya itu teman-teman tadi gak boleh lah asal dalam berbisnis, teman-teman harus tahu dulu sama legalitas ya Mas Fendi ya. Betul banget. Kalau ditanya di broker di DMAX legalitasnya kayak gimana? Kasih tahu. Soal legalitas di DMAX itu Bapepti, Yes. kita juga anggota JFX juga KBI. Oke, KBI juga keamanan dananya juga terjamin sih. Juga gimana sih ya? Mau kurang apa lagi sih? Trading di DMAX kurang apa lagi sih? Gitu. Apa sih yang diragukan gitu loh? Betul. Ini Obi relasinya dari balongan. Selamat siang Mas Obi. Nih kemana aja nih Mas Obi, baru masuk nih jam segini. Kita udah kemana? Mas Obi mah baru masuk. Kayak gitu kan kita udah ngobrol. Obi. Master ajarin teknik 3 candle pagi hari dong. Wede. Mas Ben nih udah belajar teknik 3 candle. Kasih tahu Mas Ben cara entry point di teknik 3 candle. Teknik 3 candle kita lihat satu contoh tadi pagi ODP-nya di sini ya. Oke. Teknik 3 candle itu ada kenaikan 5 poin dari ODP. Misal sau ada sekarang misal tadi pagi di 19.10, terus naik sampai ke 19.15. Nah, dari sinilah kita bisa open sell kalau tidak ada berita
fundamental seperti ini bisa dipakai untuk teknik 3 candle-nya. Mungkin paham nggak ya? Jadi ini teknik 3 candle itu intinya ada kenaikan sampai 5 poin dari ODP 1910 sampai 1915. Nah, dari sinilah kita bisa open sell, akan ada pembalikan sampai ya minimal pasang TP di harga ODP-nya gitu. Cukup. Oke, kalau ngomongin teknik 3 candle sendiri juga kan sama gitu, teknik itu gak ada yang sempurna. Kayak sekarang kan dia ditembus dan artian dia gak masuk lah ya. Gak masuk untuk teknik 3 candle untuk hari ini kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah sesuai dengan ininya ya udah sama, tinggal pasang SL aja. Sama pasang SL aja untuk teknik 3 candle juga kalau misalkan dia melebihi yang seharusnya gitu loh. Batas waktunya jam berapa ya Master pas pagi harinya? Untuk batas waktunya karena ini teknik 3 candle jadi 3 jam setelah open daily. Oke, misal jam 6, 7, 8 mungkin sampai jam 8 atau 9 pagi aja gitu. Kayak gitu ya teman-teman, jadi banyak banget tuh teknik tuh yang bisa teman-teman pelajari kayak gitu. Nah, by the way nih buat yang udah trading nih kayaknya ada Pak Zek, terus Mas El Azam juga nih, dia nanyanya beda soalnya pasti udah pada trader nih. Ini pasti tradingnya di broker lain juga. Kira-kira nih untuk masuk ke Didimek nih ada kendalanya di bagian mana biar kita bisa saling bantu juga, kira-kira kurang informasi apa atau yang dibutuhinnya apa gitu kan, karena balik lagi ngomongin legalitas ya kita bisa lihat legalitas kita seperti apa gitu buat teman-teman. Atau yang lainnya juga nih ada Mas Hiro, ada Mas Ari juga, itu member sih. Hari ini ada yang baru masuk nih Pak Mursal juga ya sama Pak LK. Baru pada masuk bergabung teman-teman. Ingat ya, di Didimek itu webinarnya itu dari mulai jam 2 ya. Jadi kalau bisa sih jam 2 tuh udah standby kalau yang gak sibuk gitu. Karena durasi kita cuma 1 jam doang. Waduh, dari Gorontalo. Tapi kalau nggak salah Gorontalo itu lagi ramai investasi dana kalau di Gorontalo. Jadi gimana? Investasi jadi gimana? rata-rata itu orang investasi kepada orang lain, minta untuk di trading. Oh, berarti titip dana kalau kayak gitu. Betul Oh gitu. Oh iya betul tuh katanya juga. Oh betul sekali. Oke, bisa diceritakan Pak RK, maksud dari titip dana di sana tuh seperti apa? Jadi maksudnya Pak orang-orang di sana tuh lebih ke ngambil apa namanya itu? Lebih ke ngambil profitnya aja kayak gitu dan nggak ditradingkan dengan sendiri gitu. Maksudnya tuh kayak gimana? Terus itu tradingnya trading apa? Trading forex juga atau trading yang lain gitu? Dia Gorontalo ya? Banyak rata-rata Gorontalo itu ada 4 calon member di Didimek itu dia lagi dititip dana, juga ada sampai sekarang katanya belum balik dananya gitu karena orangnya kabur gitu. Jadi jangan sampai lah titip yang namanya titip dana gitu loh. Iya, karena iya betul sekali tuh katanya tuh. Betul sekali, oke, betul sekali katanya. Kalau bisa di Didimek deponya semini mungkin biar rakyat jelata bisa trading. Oke, Mas Cek, kalau ngomongin deposit, gitu kan ngomongin deposit, kita balik lagi ngomonginnya ke ketahanan akun. Kita ambil contoh sedikit. Karena ini sama aja mengorbankan nama baik Didimek. Ketika kita deposit di 5 juta misalnya Mas Wen, 5 juta dengan akun standar penggunaan lot terkecil 0,10. Sekarang harga di 19.14 nih tadi ya yang saya bilang. Naik nih misal ke harga sampai berapa nih? 19.50. Dari 14 ke 50 itu udah berapa poin gitu kan, dari 15 ke 50 anggap 35 poin. Berarti kan udah 3,5 juta tuh. Kalau ngomongin kita nggak sah berarti kita minus. Itu orang yang balanya kecil nih. Dia pilihnya kalau nggak ke atas ya udah dia siapin untuk MC. Dan satu hari itu dia bakalan MC. Kalau nggak top up gitu kan. Dan dia satu hari itu bakalan MC dan psikologi itu bakalan mempengaruhi. Beda dengan orang yang balance-nya di 100 juta gitu loh. Itu balik lagi, deposit itu balik lagi ke dasar akun kita, bukan ke kantor atau ke orang ketiga atau yang lain. Itu tuh uang kita punya uang 100 juta. Karena kita sekarang naik ke sini,
ya udah sih biasa aja gitu kan, karena pada dasarnya kan rank SAU tuh bakalan kemana sih, gak ada orang rank SAU nyampe satu hari ke 1000 poin, gak ada gitu kan. Rata-rata paling besar mungkin 100, tapi rata-rata 25 sampai 35. Ya udah, buy dan sell pun kalau ketahanan akun kitanya kuat, makanya di DMX yang belinya akumulasi di luar dari news fundamental. Balance 100 juta ini kita ambil posisi sell, naik ke sini kita tinggal tunggu penurunannya karena kita masih kuat dengan ketahanan akunnya, asal lotnya dijaga. Makanya ada money management. Jadi bukan berarti kita gak mau depo kecil, kita lebih ke ngejaga nama baik kita gitu loh. Kita ngejaga nama di DMX untuk apa? Itu juga buat teman-teman juga kok, biar teman-teman ini profitnya persisten karena ketahanan akunnya gitu loh. Jadi kalau mau 100 juta masuk ya udah, dan di kita pun enak gitu kan, ketika profit tinggal WD karena cepet banget. Gak ada Mas Yusron sih, kalau ada Mas Yusron nanti bisa ngasih tahu gitu. Iya, WD di DMX kayak gimana, karena dia korban broker lain gitu kan, yang susah adanya, yang harus tanda tangan sana sini gitu loh. Ya betul sekali Mas Al, yang mana ya? Maksudnya gimana nih Pak? Iya betul sekali. Mas Al tuh maksudnya Mas semuanya atau gimana? Oh, Mas Al tetap. Oh ya Pak RK, ini trading di mana nih sampai saat ini? Tuh, Kalau tahu rame banget, ada sampai yang kemarin telepon saya tuh. Oh mungkin trading advisor dari DDMac ya, kayak gitu. Siap Pak, kalau kayak gitu. Tentunya gitu sih, kalau misalkan saya boleh saran nih, kalau ngomongin bisnis, alangkah baiknya kita sendiri yang terjun Pak. Jangan mengatasnamakan orang lain, apalagi kita menerima menerima cuman profitnya doang dan kita gak terjun, karena apalagi nyampe transfernya itu ke nomor rekening pribadi atau tapi bukan nama perusahaan gitu ya. Bahwa itu harus tanda kutip tuh. Itu waduh harus hati-hati banget, karena sekali lagi banyak sekali investasi bodong, banyak lagi orang di luar sana yang mengaku seorang trader tapi dia sebatas penipu doang. Itu kita harus hati-hati, jangan sembarangan Pak. Untuk ngomongin ke bisnis trading lebih baik kita sendiri yang terjun, kita sendiri yang open posisi, tinggal apa situasinya ya kita tinggal cari tahu aja edukasinya kayak gimana. Juga kalau di Gorontalo bener rame banget kepala sekolah titip dana sampai curhat ke saya Pak. Kepala sekolah di Gorontalo sampai curhat saya, ini harus 21M katanya titip dana di si A, si B, si C gitu. Dan sekarang kepala sekolah itu sampai bergelimang hutang. Waduh, Masya Allah, kasihan karena titip dana tersebut. Tuh rame banget. Iya, saya Ruslan. Oh siap Pak Ruslan, kalau kayak gitu Pak Ruslan, kenapa nggak coba untuk gabung ke DDMac aja daripada untuk titip dana? Dan Pak Ruslan tinggal belajar aja sama kita, belajar cara transaksi, ikutin signal di kita, belajar cara menentukan open posisi, buy dan sell seperti apa. Nanti kalau udah tahu ilmunya, Pak Ruslan bisa jadi trader mandiri atau trader sendiri gitu kan? Bisa menentukan kayak gitu. Kenapa belum masuk join bersama DDMac? Oh, kasih tahu ke saya alasannya. Sama siapa nih? Ada di sini banyak, Mas Azam ya. Mas Azam juga sama Mas Jack juga. Mungkin Mas Jack ngomongin sih kemarin modal gitu kan. Semoga bisa secepatnya terkumpulkan. Atau yang juga lain. Pak Obi kayaknya. Hobi modal kemarin bilangnya. Bursa sal, Pak Jack kayak gitu. Kira-kira kenapa nanya? Biar kita lebih banyak lagi keluarganya. Nah ini bagus jawabannya. Kita harus belajar dulu, benar Pak Ruslan. Belajar dulu sebelum kita masuk dan cari tahu dulu legalitasnya seperti apa, daripada kita asal masuk nyatanya nggak sesuai ekspektasi kita, kan itu gak lucu. Nah makanya di sini di DMac kita adalah pusat edukasi, karena kita tujuannya mengajarkan. Karena kita bareng-bareng di sini para member yang ada di DMac kita satukan gitu kan, kita kasih signalnya untuk arahan dan kita berikan edukasinya juga gitu. Oh iya Pak Eng Larusta gimana nih? Kok nggak diem aja, nggak ada pertanyaan? Jujur, saya setahun lebih di Binari. Waduh, Binari. Nggak ada hujan. Gimana Pak di Binari rasanya? Bisa bedain nggak sama di trading forex gimana menurut Bapak gitu? Menurut Bapak pribadi gitu. Tapi Binari emang benar-benar judi, sudah tidak boleh di. Binari itu sering dibilang trading yang berkedok judi. Trading itu alias berdagang. Yang kita dagangan itu kalau ngomongin forex nilai mata uang. Kalau binari iya bener mata uang juga nilainya, cuman dia enggak sesuai dengan bursa. Dan di sana juga kita udah tahu menggunakan limit waktu. Kalau di binary option tuh yang ngomongin limit waktu,
1 menit kita bertaruh dalam waktu 1 menit tersebut. Itu juga terus di sana tuh lucu. Kalau profit kita dapatnya 80%, kalau rugi kita rugi 100% secara tidak langsung. Bandar mau kita profit juga, bandar mah tetap untung 20%, kan gila gitu loh. Kalau orang yang ini tuh ngapain harus kayak gitu-gitu, sedangkan rugi kita rugi 100%, kan gak lucu gitu. Sudah nggak bisa diungkitkan lagi, hanya saya sama Tuhan yang tahu. Nah betul, evaluasi aja Pak ini Pak Ruslan, kita belajar lagi, mendingan sekarang mah kita belajar ke bisnis yang baik lagi, dan itu jadikan evaluasi buat diri kita. Bismillah, semoga finansial kita lebih baik lagi juga. Oke, jadi betul banget Pak Ruslan, betul banget. Mantap, Bismillah, kita doakan semoga kita semua yang ada di sini, karena kita tujuannya untuk mencari finansial yang lebih baik juga dalam dunia bisnis, semoga kita dilancarkan. Berarti kita paham akan edukasinya, karena jangan dilupakan untuk edukasi. Tadi kalau itu kayak gimana, ini udah mau naik lagi nih saya ini. Ini ya, Spindle masih naik. udah sih apa namanya itu, tandain 65 gitu kan. Kalau saya pribadi lebih ke jaga-jaga sih, saya gak mau dulu masuk market. Pasang jaring dulu aja, tinggal tidur, tinggal aktivitas lain. Ya selesai, simpel, pasang SLPP. Betul. Simbaliono. Gimana nih, masih ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kebetulan udah hampir 1 jam ya, karena tadi ada sedikit telat gitu ya Pak. Kak, salam sehat, salam profit. Siap, salam profit buat teman-teman. Mungkin gak ada yang mau ditanyakan lagi. Sekali lagi buat teman-teman yang udah hadir di acara webinar ini, terima kasih. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan gitu kan. Semoga kita semua juga dilancarkan rezekinya. Nah, terpenting jangan lupa teman-teman harus selalu belajar. Kita belajar bareng-bareng. Sekali lagi di sini kita berdua bukan untuk menggurui, kita lebih ke diskusi ya bareng-bareng. Gimana caranya kita bisa menambah finansial yang lebih baik lagi. Mau dimanapun itu. Karena untuk seorang trader itu ya kita adalah saudara di sini. Kita bukan pesaing. Kita saudara di sini untuk Untuk mendapatkan finansial yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih udah meluangkan waktunya. Sekali lagi saya Relizi, Saya Fendi. dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.